Kami dari kelompok 10. Lupa, astagfirullah. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Semandu Kreatif. Yuk sama-sama kita saksikan keseruan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disingkat dengan Propela. Propela kali ini mengusung tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Kali ini fase E SMA Negeri 2 Padang sedang mengerjakan proyek yang sesuai dengan tema tersebut, yakni kunjungan museum. Lokasi yang dikunjungi yaitu Museum Aditya Warman dan para siswa juga berkunjung ke Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menggali informasi lebih dalam tentang temuan mereka di museum. Yuk kita simak keseruannya. Perkenalkan, nama aku Leo Tajio Jovando dari kelas 10 E2. Jadi pada hari ini kegiatan kami yaitu adalah kunjungan ke Museum Aditya Warman, mengamati berbagai macam koleksi yang ada disimpan pada Museum Aditya Warman ini. Khususnya yaitu yang menarik bagi saya adalah peralatan perang seperti pistol dan senjata-senjata yang ada di dalam sana yang digunakan pada zaman dulu. Menarik sih karena senjatanya itu ada motifnya juga, itu yang bikin keren. Jadi kelompok Joya ditugaskan yaitu mengenai koleksi rumah adat Minangkabau, yaitu rumah gadang. Kenalkan, nama saya Muhammad Nabil Gifari Firdaus, biasa dipanggil Nabil. Saya berasal dari kelas E5. Tadi pas bikin yel-yel, karena pas bikin yel kan kita bikinnya sama-sama, jadi kayak ngelatih kekompakan kita gitu. Jadi contoh yelnya gini bang, kelompokku paling hebat, pintar-pintar anaknya, kelompokku nomor 1, pasti kelompok 10 namanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Akila. Saya berasal dari 10E3. Dari yang pertama kita kan baru datang ke sini nih, diberi waktu sampai jam 7. Jadi kita kayak melatih kekompakan, melatih semangat kita dari pagi sampai kegiatan selanjutnya. Terus kita masuk ke dalam museum itu harus teratur. Di situ kita juga melatih karakternya yang baik, masuknya nggak boleh buru-buru. Terus kita juga diperkenalkan dengan koleksi-koleksi museum yang bagus-bagus dan udah antik-antik. Ada songket, terus ada buku-buku Al-Quran yang ditulis dengan tangan, yang ditulis oleh orang-orang dulu. Terus ada senjata-senjata, perhiasan-perhiasan Bundo Kandung gitu. Yang paling menarik menurut aku tuh perhiasan sama pakaian-pakaian orang dahulu tuh. Nama saya Desiwati, sebagai guru sejarah di SMA Negeri 2 Padang. Kebetulan sedang diamanahi oleh sekolah sebagai PMO, ya, Program Manajemen Office, yang akan mendampingi anak-anak proyek dalam profil pelajar Pancasila. Hari ini kita sudah mempunyai program untuk tema profil pelajar Pancasila, Bangunlah Jiwa Raga. Jadi salah satu Bangunlah Jiwa Raga, tema yang kita angkat ke museum ini adalah anak-anak melihat situs sejarah di Museum Aditya Warman. Luar biasa antusias mereka ingin melihat ya, apa sih yang ada di museum ini, dan alhamdulillah ini hampir 200 lebih ya siswa-siswa kita yang milih museum ini ya. Kalau dilihat dari pagi sampai siang ini, anak-anak kita sangat luar biasa antusiasnya, karena mereka mungkin selama pandemi belum pernah berkunjung ya ke tempat-tempat yang umum. Sekarang mereka berkunjung tempat yang umum yang memiliki edukasi bagi diri mereka. Kenalkan, saya Satria Octavianus, guru sejarah SMA Negeri 2 Padang. Anak-anak mengikuti kegiatan di Museum Aditya Warman. Mereka akan melihat bagaimana koleksi-koleksi Museum Aditya Warman. Teknis dari proyek Propela ini adalah, pertama kita melakukan sosialisasi terlebih dahulu di sekolah. Kita memberikan materi seputar Propela, kita memberikan materi seputar museum,
Kemudian kita memberikan penugasan kepada siswa mengisi LKPD dan lain-lain. Kemudian acara selanjutnya kita akan berkunjung ke museum. Ketika mereka sudah berada di museum, mereka melihat berbagai koleksi terlebih dahulu. Apa saja sih isi-isi dari koleksi Museum Aditya Warman ini? Nah, ketika mereka telah selesai melaksanakan survei dari Museum Aditya Warman ini, hari berikutnya mereka mulai melakukan studi lebih lanjut berupa penelitian kecil terhadap koleksi-koleksi tersebut dalam bentuk kelompok. Mereka nanti di museum akan dipandu oleh pemandu museum. Mereka bertanya lebih dalam mengenai seputar koleksi-koleksi museum yang telah ditugaskan kepada mereka. Hari berikutnya untuk memperdalam materi mengenai koleksi tersebut, seperti yang saya contohkan tadi, anak akan mencari informasi lebih dalam ke perpustakaan daerah. Tadi agak capek juga sih nyari buku-bukunya. Posisinya tuh kayak agak susah gitu nyari. Proyeknya alhamdulillah nggak ngebosenin sih. Tapi mencari bukunya yang susah nih sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luqman Hakim bin Abdullah. Jadi saya berasal dari Pahang, Malaysia. Sekarang saya merupakan mahasiswa di Universiti Universitas Idris di Malaysia. Nama saya Natasha Areta Robert, berasal dari Sarawak, Borneo, Malaysia. Kami dari Universiti Pendidikan Sultan Idris dari Perak. Jadi saya dan teman kawan saya ke Padang atas urusan latihan mengajar ataupun di Indonesia dipanggil praktik mengajar selama 2 bulan. Jadi kami jalankan program kerjasama antara Universiti di Malaysia, UPSI, bersama dengan UNP bagi pertukaran pelajar ataupun exchange student bagi menjalankan praktik mengajar dan mengajar di Indonesia. Gambaran SMA Dok Padang, masa mula-mula kami masuk, hari pertama, nampak perbezaan budaya pelajar dia sangat ramah dengan guru-guru. Kalau dekat Malaysia, kami cuma bagi salam dengan cikgu. Beri salam tu setakat selamat pagi cikgu. Tapi kalau dekat sini, pelajar ramai yang bersalam. Jadi tu macam wow. Mungkin di Padang, mungkin dari segi makanannya. Kerana di sana, di Malaysia tu ada makanan-makanan seperti di Padang ini, tapi mungkin rasanya berbeza dengan aslinya di Padang. Jadi itulah kelainannya dan juga budaya di sinilah agak berbeza sama di Malaysia. Tapi saya suka untuk tahu budaya asli, budaya orang, jadi kita boleh belajar. Yang hanya ada di Kota Padang, walau yang ada di Kota Padang sebenarnya transportasi dia sangat senang nak dapat. Ada angkot, ada taksi. Lepas tu makanan dia, suasana dia walaupun macam kota ni macam ramai orang, tapi masih banyak keindahan alam macam tu. Budaya dia pun tak sama, sangat berbeza. Umumnya pertama kali saya tahu tentang projek ini, saya masih confused ataupun tidak faham cara pelaksanaannya. Tapi bila diamati, saya dapati projek ini sebenarnya bagus dan dapat membantu pelajar untuk meningkatkan mereka punya kebolehan, kepakaran. Jadi projek seperti ini kebiasaannya kalau di Malaysia kebiasaannya dilaksanakan di universiti. Projek di sekolah hanya melibatkan projek dalam kelas dan tidak projek di luar kelas itu jarang ada, tapi dijalankan tapi kurang. Tapi di sini lihat kelainannya, perbezaannya, itu saya katakan ada perbezaan, tapi perbezaannya cakap boleh disamakan gitu. Jadi saya rasa projek ini sangat-sangat bagus.
sebenarnya kami berdua sangat beruntung sebab dapat masuk masa projek Propela ni sebab kami dapat tahu projek ini projek baru kan. Ini projek yang baru jadi macam kalau saya jadi pelajar pun saya rasa saya suka program ni sebab taklah kita dekat sekolah saja tapi kita keluar kan, kita keluar dia tak kurikulum dia bebas, boleh keluar, boleh buat macam-macam, kamu boleh tahu minat kamu, bakat kamu. Sebenarnya baguslah program ni, harap dapat dikekalkan. Wah, seru banget ya teman-teman. Sampai jumpa di keseruan Propela lainnya ya. Salam Semandu Kreatif.